Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Fitri dengan NIM 2248201162. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas teknologi bahan alam. Adapun materi yang mau disampaikan yaitu ekstraksi minyak sirih, fraksinasi, pemurnian, komputasi bahan alam. Minyak sirih adalah zat berbau yang terkandung dalam tanaman. Minyak ini disebut juga minyak menguap, minyak eteris, minyak esensial karena pada suhu kamar mudah menguap. Istilah esensial dipakai karena minyak sirih mewakili bau dari tanaman asalnya. Ciri utamanya, senyawa yang berwujud cairan atau liquid pada suhu ruang mudah menguap atau terbang, menghasilkan aroma tertentu. Kandungan minyak sirih yang terkandung pada suatu bahan tanaman pada umumnya terdiri dari campuran beberapa jenis senyawa minyak sirih. Beberapa di antaranya sangat termolabil atau tidak stabil pada perlakuan suhu tinggi. Metodenya yang pertama destilasi air, destilasi uap air. Yang kedua press, yang ketiga pelarut organik, yang keempat enfluorasi, yang kelima maserasi lemak panas. Yang pertama destilasi. Tahapannya persiapan, pemanasan, pemisahan. Kelemahannya senyawa rusak karena menggunakan panas, kelebihannya teknologi sederhana, waktu cepat, pemisahan mudah. Yang kedua press. Tahapannya persiapan, pengepresan, pemisahan. Kelemahannya waktu lebih lama, pemisahan lebih sulit. Yang ketiga enfluorasi. Tahapannya persiapan, ekstraksi, pemisahan. Kelemahannya pemisahan lebih sulit, waktu lama. Kelebihannya teknologi sederhana, senyawa tidak rusak karena panas. Keempat pelarut organik. Tahapannya persiapan, ekstraksi, pemisahan. Kelemahannya pemisahan lebih sulit dan teknologi mahal. Kelebihannya waktu cepat, senyawa tidak rusak. Yang kelima maserasi lemak panas. Tahapannya persiapan, ekstraksi, pemisahan. Kelemahannya pemisahan lebih sulit, waktu lama, senyawa rusak karena panas. Kelebihannya teknologi sederhana. Fraksinasi berasal dari kata fraktion atau bagian. Secara harfiah dapat diartikan sebagai mekanisme untuk memilah-milah suatu kumpulan menjadi beberapa bagian, atau dapat dikatakan sebagai proses pembagian kelompok. Tujuan fraksinasi yang pertama mendapatkan fraksi bagian tertentu dari suatu ekstrak. Yang kedua melakukan isolasi atau pemisahan satu senyawa metabolit sekunder tunggal. Selanjutnya kromatografi. Kromatografi kertas atau KK atau kromatografi lapis tipis. Kromatografi kolom, vacuum liquid kromatografi atau VLC. Cis equation chromatografi, solid phase extraction. Kromatografi lapis tipis kerjanya memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan dengan menggunakan lapis tipis pada lempeng kaca, logam dan lain-lain. Fase diam, zat padat atau silika aluminium. Fase gerak, cairan. Ekstraksi cair. 1. Peningkatan polaritas. Yang kedua, ketidakcampuran antara dua komponen pelarut yang digunakan. Yang ketiga, dapat diprediksi senyawa terlarut nonpolar seperti lemak atau lilin, terpen, dan steroid. Sedangkan semipolar seperti kumarin, fenolik, terglikosida atau flavonoid, alkaloid. Polar yaitu flavonoid, glikosida, alkaloid, kuartener. Pemurnian. Metode untuk mendapatkan komponen bahan alam murni bebas dari komponen kimia lain yang tidak dibutuhkan. Prinsipnya yaitu pemisahan antara dua zat atau lebih yang saling bercampur. Tujuannya untuk mendapatkan suatu zat murni dari suatu campuran atau larutan yang telah tercemar oleh zat lain. Tingkat kemurniannya 95-100%. Pemisahan berdasarkan peristiwa fisika atau kimia. Yang pertama, pemisahan secara fisika tidak mengubah zat selama pemisahan. Kedua, secara kimia satu komponen atau lebih direaksikan dengan zat lain sehingga dapat dipisahkan. Cara atau teknik pemisahan campuran bergantung pada jenis, wujud, dan sifat komponen yang tergantung di dalamnya. Komponen berwujud padat dan cair, misal pasir dan air, dapat dipisahkan dengan saringan. Yang kedua, dekantasi. Proses pemisahan campuran sedimentasi dan berdasarkan penuangan langsung atau pemindahan pada wadah lain. Campuran padatan dan cairan atau kedua cairan yang tidak dapat bercampur dibiarkan memisah akibat gaya gravitasi dalam calon pisah. Prinsip kerjanya yaitu didahului proses sedimentasi, yaitu pemisahan campuran berdasarkan gaya gravitasi cairan yang lebih bersih dituang dengan hati-hati ke kontainer lain sehingga didapat cairan yang bersih.
Metode ini terlalu efektif karena masih ada kemungkinan cairan tertinggal di sedimen atau ada partikel sedimen masuk ke dalam cairan. Yang ketiga, sublimasi. Proses di mana suatu senyawa mengalami konversi dari suatu padatan menjadi gas tanpa melalui fase cair. Dengan cara memasukkan senyawa pada suatu sistem vakum, pada tekanan yang rendah, padatan akan membentuk gas dan terkondensasi menjadi senyawa murni. Komputasi bahan alam. Komputasi dapat diartikan dengan cara untuk menemukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan suatu algoritma. Hal ini ialah apa yang disebut dengan teori komputasi, suatu subbidang dari ilmu komputer dan matematika. Selama ribuan tahun, perhitungan dan komputasi umumnya dilakukan dengan menggunakan pena dan kertas, atau kapur dan batu tulis, atau dikerjakan secara mental, kadang-kadang dengan bantuan suatu tabel. Namun sekarang, kebanyakan komputasi telah dilakukan dengan menggunakan komputer. Yang pertama, penemuan obat baru. Yang kedua, database tanaman. Yang ketiga, prediksi aktivitas obat. Yang keempat, prediksi farmakologi obat. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Kalau ada kata yang salah, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.